Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasul sallam inna hadzal Qur'ana ma'dhubatullah fata'allamu min ma'dhubatihi mastata'tum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian yang sangat istimewa, yaitu pembahasan tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, cara melihat Al-Quran dari berbagai macam sisinya, dari berbagai macam aspeknya. Pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan Asmaul Quran, yaitu nama-nama Al-Quran. Setelah sebelumnya telah kita mengkaji secara umum, yaitu penggantar ulum Quran, kemudian kita telah membahas juga ayat Quran yang pertama diturunkan, ayat terakhir yang diturunkan, termasuk fungsi diturunkannya kitab suci Al-Quran, yaitu sebagai pelajaran yang sangat berharga, kemudian sebagai syifa'ul lima fis sudur, penyembuh segala macam penyakit ruhania, juga sebagai huda, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Asmul Quran bil Quran untuk beberapa episode tentunya, yaitu nama-nama Al-Quran dengan Al-Quran. Di sisi lainnya, Al-Quran itu sendiri memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai umat Islam, sebagai orang mukmin, sebagai orang yang bertakwa. Satu sisi memberikan informasi dari ayat-ayat tersebut tentang Al-Quran itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu jaminan kemudahan dalam mempelajari kitab suci Al-Quran, yang jamin langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam surah Al-Qamar surah 54 diulang sampai 4 kali pada ayat 17, 22, 32, dan 40. Bayangkan ya, dijamin sampai 4 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah, sungguh telah kami mudahkan kitab suci Al-Quran ini sebagai pelajaran. Walaupun disindir, fahal mim muddakir, adakah orang yang mau mempelajarinya? Nah, dalam konteks ayat ini diberikan informasi bahwa Al-Quran itu sendiri memperkenalkan kepada kita mudah untuk dijadikan sebagai pelajaran, baik dari sisi bacaannya, kemudian dihafalkannya, juga dipelajari kandungannya, juga mengamalkannya. Betapa mudahnya, hanya saja kita harus istiqomah, konsisten terhadap pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran ini. Ini tentunya bahan renungan buat kita, khususnya pemirsa RTV ya.
Renungan buat kita sudah sejauh mana ya interaksi kita terhadap kitab suci Al-Quran. Kita harus pastikan bahwa kita termasuk orang-orang yang cinta kitab suci Al-Quran, yang meningkat menjadi bersahabat bersama Al-Quran. Ini tentunya sebuah harapan kita, karena setelah kita memperhatikan, merenungkan bahwa untuk mendapatkan wahyu kitab suci Al-Quran ini begitu sangat sulit, tidak mudah, bahkan memerlukan waktu yang cukup panjang, yaitu 13 tahun pada periode Mekah, 10 tahun pada periode Madinah, 23 tahun. Bayangkan. Sekarang kita mudah, tinggal mau belajar bacanya, tinggal mau belajar mempelajari isi kandungannya ya. Kemudian pesan-pesan yang sampai Al-Quran kita praktekkan, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Allah memberikan jaminan kemudahan kepada kita, siapapun kita. Bahkan kalau kita mau merenung sedikit, berpikir sedikit ya, betapa besarnya anugerah yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia, kepada kita. Karena ternyata di dunia lain, termasuk misalkan negara-negara Timur Tengah ya, suatu saat ya saya sempat berkumpul di Masjid Nabawi ya ketika menunaikan umroh tahun 2017 yang lalu. Kemudian setelah jamaah sholat zuhur ikut talaqi musyafahah ya, di salah satu halaqah Al-Quran. Kemudian di situ berkumpul ada orang Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, termasuk ada Malaysia ya, saya yang dari Indonesia ya. Kemudian saat itu kita bertalaqi hanya untuk membacakan surah Al-Fatihah. Bagaimana agar bacaan Al-Fatihah kita memenuhi standar. Nah, memenuhi standar itu artinya salat kita yakin bahwa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya benar ya, makhrajnya benar, panjang pendeknya benar, sesuai dengan riwayat bacaan Al-Quran. Sekali lagi bahwa Al-Quran yang kita baca di Indonesia ya mayoritas berdasarkan baca Al-Quran riwayat Hafs an Asim Thoriq Syatibiyah. Nah, tatkala itu ya saya mengira gitu ya, mohon maaf ya, jenggotnya panjang segini ya, rata-rata kan tuh. Ternyata ketika mempraktekkan membaca surah Al-Fatihah itu betul-betul sulit ya mereka itu, bahkan katakan berantakan baca Al-Fatihahnya gitu. Saya pikir jenggotnya panjang, maaf ya, sudah alim ya, sudah fasahat di dalam membaca Quran. Ternyata tidak. Padahal Allah menjamin kemudahan, berarti upaya orangnya memang mungkin ya kurang serius untuk belajar baca Quran. Kenapa? Karena ketika mengucapkan Maliki Yaumiddin itu tidak bisa. Bunyinya apa? Maleke. Maleke. Sampai syekhnya itu ya mencoba mengajarkannya dengan bahasa mereka. Sampai saya juga bilang, "Afwan ya Syekh, ana la adri bihadzal lughah, alimni bil lughatil arabiyyah," kata saya itu. Syekh, coba jelasin dengan bahasa mereka saya nggak paham, coba jelaskan dengan bahasa Arab apa maksudnya tuh. Oh, ternyata memang kesulitannya itu ya pertama memang berarti tidak ada kesungguhan, tidak ada keseriusan. Tetapi paling tidak ya kita bangsa Indonesia ini Allah kasih mudah lisannya, bisa langsung maliki ya. Mereka tidak bisa, diulang-ulang tetap aja maleke. Nah, ini satu sisi ya Allah memberikan kemudahan, khususnya kita bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia anugerahnya banyak yang Allah berikan ya. Lisan kita itu serba mudah.
bisa meniru apa saja kita itu ya. Bahasa Arab ahli banyak, bahasa Inggris dan semua juga banyak, termasuk ahli Al-Quran banyak juga di Indonesia gitu. Nah, kita pahami ayat ini ya, yaitu jaminan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka tata cara membacanya, kemudian memahami isi kandungannya, juga dalam mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita renungkan dengan baik ya, bahwa Allah memberikan jaminan kemudahan di dalam mempelajari kitab suci Al-Quran yang terulang 4 kali itu berarti memang betul-betul mudah. Nah, tentunya kemudahan-kemudahan ini juga ya Allah berikan kemudahan melalui ya riset-riset di antara kita ya. Termasuk salah satunya ada pengantar agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, yang tentunya lengkap, yaitu menggunakan dengan buku metode Asyurasmaniyah. Itu salah satu bagaimana agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar dan dalam waktu yang cukup relatif singkat. Di dalam buku tersebut ya, untuk pemula yang dari awal itu 20 pertemuan insya Allah bisa baca Quran. Nah, ternyata sudah bisa membaca tetapi tidak bisa membedakan mana yang panjang dan pendek, itu cukup 14 pertemuan. Oh, bacaannya sudah lancar, sudah bagus, tetapi dari sisi hukum-hukum tajwidnya yang pokok belum menguasai. Nah, cukup 11 pertemuan. Nah, ini dalam rangka kemudahan di dalam belajar membaca Al-Quran. Nah, sekarang tinggal kembali kepada kita. Nah, tentunya kita sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai orang yang bertakwa ya, kita harus berupaya karena kita mempunyai kewajiban terhadap kitab suci Al-Quran itu, yaitu 3 ya. Wajib kita agar mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Kemudian yang kedua, wajib kita mempelajari isi kandungan Quran. Dan ketiga, wajib bagi kita untuk mengamalkan pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sebuah jaminan, walaupun pada kenyataannya memang ya, termasuk di Indonesia ya, 65% umat Islam buta huruf Al-Quran. Mungkin di dunia juga, dimanapun juga seperti itu sekarang. Kenapa? Karena kebanyakan di antara manusia itu sudah tidak menghiraukan lagi terhadap kitab suci Al-Quran, sudah cuek, sudah masa bodoh terhadap kitab suci Al-Quran. Nah, kita tentunya sebagai umat Islam ya, dan salah satunya ya, Al-Quran itu memberikan jaminan kepada kita ya, salah satu untuk hidup kita agar tenang, agar nyaman adalah dengan banyak membaca kitab suci Al-Quran. Nah, ini beberapa poin utama ya, bahwa siapapun, dimanapun kita, apapun kita ya, bagaimana agar kita berusaha agar mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Nah, jaminan Allah ini kemudian Allah juga memberikan ya kemudahan tadi melalui berbagai macam munculnya metode-metode baca Quran. Kemudian juga sebagai anjuran bahwa kita wajib untuk bertalaki dan syafahah, kita wajib belajar baca Quran kepada ahli-ahli Al-Quran, guru-guru Al-Quran yang tentunya secara khusus mempunyai sanad baca Al-Quran yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya sangat dianjurkan. Nah, ini pertama, bahwa kemudahan di dalam mempelajari tata cara bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, Allah juga memberikan jaminan bahwa Al-Quran itu mudah dihafal ya. Tidak hanya orang Arab saja misalkan itu, bahkan sekarang itu banyak orang Arab yang buta huruf Al-Quran. Justru kita di Indonesia ya, subhanallah ya, misalkan menjamurnya pondok pesantren tahfidz Al-Quran misalkan, itu kan salah satu bentuk upaya bagaimana bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal ya. Banyak para hafidz Quran misalkan,
Paling sedikit tentunya ya hafalan-hafalan yang kita punya untuk standar ibadah sholat kita, khususnya ya sholat yang jahriyah misalkan kan. Itu kan suatu kebanggaan juga buat kita, minimal ketika kita bisa menjadi imam di keluarga kita ya. Suatu saat itu kan mesti nggak sholat di masjid dulu ya, di musola terus ya. Kadang-kadang kita itu di rumah pada satu kesempatan, mungkin ketika ada arisan keluarga, kita tampil menjadi seorang imam misalkan. Nah, dengan punya hafalan itu kan kita bisa tampil sebagai imam. Itu artinya itu Allah memberikan kemudahan ya, minimal hafalan-hafalan standar ya. Misalkan surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, ya, Falak Binas, kemudian Ad-Duha dan seterusnya. Nah, minimal surat-surat pendek kita hafalkan. Allah kasih kemudahan. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan kemudahan untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Nah, tergantung kitanya. Bahkan sekarang banyak sekali media-medianya ya, di YouTube misalkan mendengarkan ceramah, tausiah, apa yang langsung, yang tidak langsung, itu memberikan jaminan bahwa untuk mempelajari kitab suci Al-Quran saat ini tentunya begitu sangat mudah. Termasuk banyaknya terjemah-terjemah Al-Quran sudah diterbitkan. Ini menunjukkan jaminan, nah tinggal kitanya. Kemudian juga Allah memberikan kemudahan untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan. Karena Al-Quran itu ya, kalau kita lihat secara umum ya, pesan-pesan yang disampaikan itu begitu sangat mudah untuk kita pahami. Tinggal kita mampu mencocokkan diri kita dengan ayat-ayat tersebut. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi tidak semua ayat Quran itu sulit untuk dipahami, banyak kan mudah untuk dipahami. Misalkan salah satu contoh ya, bagaimana agar kita itu bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa meraih surganya. Nah, walaupun nanti pada sesi khusus akan kita bahas, tetapi salah satu contoh betapa mudahnya untuk mengamalkan kitab suci Al-Quran. Yang penting kita mau istiqomah, mau mempraktekannya. Nah, salah satunya itu di dalam surah Ali Imran misalkan. Kita lihat, untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala maka bersegeralah ya untuk mendapatkan ampunnya. Apa artinya? Oh, berarti kita itu ya setiap hari, setiap saat, khususnya selepas sholat 5 waktu itu kita harus banyak beristighfar, banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh yang sederhana ya, mengamalkan Quran itu dalam kehidupan. Oh, perbanyak istighfar, perbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya istighfar ini bukan hanya sekedar di lisan kita, tetapi sambil kita renungan, sambil kita fikirkan, termasuk perilaku kita ya, ucapan-ucapan kita, pikiran-pikiran kita, usaha-usaha upaya kita. Nah, artinya menjadi sebuah koreksi bagi kita semua bahwa ternyata memang kehidupan yang kita lakukan itu harus hati-hati, tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena semua perbuatan yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya. Dengan memperbanyak istighfar ini, insya Allah dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa contoh bahwa Allah memberikan jaminan kemudahan di dalam mempelajari kitab suci Al-Quran berdasarkan surah Al-Qamar, surah 54 yang diulang 4 kali, yaitu pada ayat 17, 22, 32, dan 40. Mudah-mudahan menjadi sebuah renungan buat kita semua, agar kita menyadari dalam hidup ini bahwa bekal yang paling utama dalam hidup di dunia, lebih bagi nanti di akhirat, adalah kitab suci Al-Quran. Ya, dengan memperbanyak membaca Quran ya, kita mendapatkan ketenangan, ketentraman, mendapatkan pahala yang sangat banyak. Dan insya Allah Al-Quran yang kita baca di dunia ini akan menjadi penerang di kegelapan alam kubur ya,
dan akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua, khususnya para pemirsa RTV, kita terus bersemangat untuk mempelajari kitab suci Al-Quran, baik dari sisi bacaannya maupun isi kandungannya, sehingga benar-benar kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Quran. Nah, orang yang dekat dengan Quran otomatis juga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berharap agar kita semua dijadikan ahli Al-Quran di dunia ini dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.